Shalom. Selamat malam saudara-saudari, warga rukun Sakral Agnes yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini kita berkumpul kembali secara virtual dan hendak berdoa dalam ibadah online bersama dengan keluarga Ibu Melani Penga yang mengucap syukur atas bertambahnya usia Ananda Edwin serta memohon perlindungan Bapa bagi anak-anak dan keluarganya. Semoga berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai keluarga Ibu Melani. Mari kita siapkan hati kita dan kita ikuti ibadah ini dengan hikmat dan kita mulai dengan lagu pembukaan. Kita awali ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari hening sejenak. Kita memeriksa batin kita dan dengan rendah hati kita mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga malam ini kami dapat bersatu dalam ibadah online untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, dan bimbinglah kami agar dapat memiliki hati yang murni, yang selalu tertuju padamu, agar setiap kata dan perbuatan kami dapat sungguh berkenan di hadapan-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 9, 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambang. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Markus pasal 7 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini, Yesus menyoalkan tentang perkara kemurnian hati dan pikiran. Lebih khusus lagi, soal sikap hati tentang kodrat ciptaannya. Bukan karena kodratnya, alam ciptaan menjadi baik atau jahat, najis atau tahir, melainkan karena sikap hati kitalah yang membuatnya demikian. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat baik dan menyediakan segalanya untuk manusia. Sangatlah jelas dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa segala ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dituliskan, "Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi
pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lewat perintah ini, Tuhan secara tidak langsung memerintahkan kepada Adam untuk memilih apakah ingin mengikuti perintah atau dengan kata lain tetap hidup bersekutu dengan Allah, ataukah menolak atau mati karena terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Keputusan ada pada manusia. Keputusan itu bersumber pada hati dan pikiran manusia. Ada dalam diri manusia sendiri, bukan dari luar. Kita jatuh ke dalam dosa karena kemauan hati sendiri. Hati dan pikiran kita bergejolak, rindu untuk memiliki apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita inginkan. Itulah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hati yang menjerat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Hawa jatuh ke dalam dosa karena kerinduannya untuk menjadi sama seperti Tuhan. Tapi bukan kesetaraan dengan Tuhan yang dapat, melainkan kesengsaraan, kenajisan, serta kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kejahatan itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi sudah ada lebih dahulu dalam hati manusia. Dosa atau kejahatan adalah buah dari hati yang jahat. Dalam Markus pasal 7 ayat 21-23, Yesus menegaskan bahwa ada 13 jenis kejahatan yang timbul dari hati yang menajiskan orang, yakni yang pertama, segala pikiran jahat; kedua, percabulan; ketiga, pencurian; keempat, pembunuhan; kelima, persinahan; keenam, keserakahan; ketujuh, kejahatan; kedelapan, kelicikan; kesembilan, hawa nafsu; kesepuluh, iri hati; 11, hujat; ke-12, kesombongan; dan yang terakhir, yang ke-13, kebebalan. Sebagai contoh, bentrokan atau perkelahian terjadi karena ada dendam dan iri hati yang terpendam. Korupsi, perampokan, serta pencurian terjadi karena hati orang-orang yang penuh keserakahan. Perselingkuhan terjadi karena hati dan pikiran yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Di saat pikiran-pikiran jahat menggoda, pada saat yang sama ada muncul suara lembut dalam hati yang melarang supaya jangan melakukannya. Keputusan hati dan pikiran kita lah yang membuat kita apakah akan menuruti suara lembut tersebut, suara Roh Kudus, ataukah kita berbuat jahat menuruti keinginan tersebut. Dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-7 dikisahkan bahwa Samuel pada mulanya mendengarkan suara Tuhan sampai 3 kali, tapi tidak mengenalinya. Imam Edilah yang memberitahukan dan mengajarinya untuk menjawab, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Gideon malah mendapatkan wahyu secara fisik dari Tuhan sampai 3 kali, tapi masih meragukannya. Lalu, bagaimanakah agar kita di masa ini dapat mengenal serta menanggapi suara Tuhan tersebut? Untuk bisa mengenal Tuhan lah yang berbicara, kita perlu untuk melakukan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca Alkitab. Kita bersyukur memiliki Alkitab yang tidak dimiliki oleh Gideon dan Samuel pada masa itu. Segala perkataan Allah atau firman Allah serta tuntunannya ada di dalam Alkitab. Lewat Alkitab, kita diajarkan untuk mengenal kehendak-kehendak Allah. Alkitab itu mampu berbicara sesuai dengan kondisi keadaan dan sangat menginspirasi serta penuh petunjuk untuk para pembacanya. Hal ini diperjelas dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 3
ayat 16-17 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam Alkitab jelas dinyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menuntun kita untuk berbuat jahat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan atau dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Yang kedua, untuk mengenali suara Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengannya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27, Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Untuk menjadi domba-dombanya, kita perlu berdoa, mempelajari Alkitab dengan tekun, dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Makin sering kita menggunakan waktu kita secara intim dengan Tuhan dalam firman-Nya, makin peka kita mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita. Markus pasal 7 ayat 17 memberitahukan bahwa Yesus juga mengajak murid-muridnya menyingkir dari orang-orang banyak, supaya para murid dapat memiliki waktu dan hati yang tenang untuk berpikir serta merenungkan perkataannya dengan baik. Sama halnya dengan para murid tersebut, kita juga perlu memberi waktu kepada hati kita supaya mendengarkan bisikan-bisikan roh melalui bacaan-bacaan Injil serta doa-doa yang tenang yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk berdoa? Apakah kita sudah memberikan waktu khusus untuk membaca Alkitab? Yesus mengajak kita semua untuk memperdalam iman kita kepadanya dengan menyediakan waktu khusus serta untuk memperhatikan kesucian hati dan kemurnian pikiran kita. Kita diajak untuk lebih memperdulikan bagaimana membasuh hati kita dari segala kejahatan daripada mengutamakan kesalehan yang bersifat lahiriah. Karena kesalehan yang hanya terlihat dari luar adalah bahaya. Itu akan menjauhkan orang dari Allah dan membuat orang menjadi munafik, seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang angkuh dan lebih mengedepankan pembasuhan tangan dan adat istiadat mereka lainnya daripada menaati perintah Allah. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, kita perlu membasuh hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita murnikan hati kita agar menyerupai hati seorang anak kecil yang mau taat pada bapaknya. Agar kita belajar memiliki kerendahan hati yang mau setia seperti layaknya hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Bukan mengikuti cara hidup seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melainkan seperti apa yang terlantung dalam penggalan pujian berikutnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup renungan kita malam ini, mari kita buka hati dan murnikan hati dan pikiran kita, dan biarkan Tuhan mengambil alih kemudi dalam hidup kita. Mari kita bangun relasi yang intim dengannya dan merenungkan firman-Nya, serta taat dan setia melakukannya dalam hidup keseharian kita. Semoga Allah berkenan
menuntun hati dan pikiran kita, agar kita dimampukan untuk mengambil suatu keputusan yang mendatangkan keselamatan bagi hidup kita, agar kita dimampukan untuk berusaha hidup tahir, hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Ya Bapa, berkatilah paroki, umat, serta para pastor kami. Berikanlah kesehatan kepada para pastor kami, agar mereka dapat mengembalakan dan memberikan pelayanan dan tuntunan kepada kami umat-Mu, sehingga kami umat-Mu dapat senantiasa hidup rukun di hadapan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi umat rukun Sakta Agnes. Bantulah kami agar dimampukan untuk selalu menjaga kemurnian hati kami, sehingga kami dapat menaati segala perintah-Mu dan membawa hidup kami mendekat dan menjalin persekutuan yang erat dengan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di tengah pandemi dan beberapa bencana alam yang telah terjadi di negeri kami, jagalah dan lindungilah kami semua, teristimewa kepada Vince, anak adik Ibu Frida Sondak. Berikanlah ketabahan dan anugerahkanlah kesehatan kepadanya yang tengah menghadapi bencana di Mamuju. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami, teristimewa atas bertambahnya usia anak-anak-Mu yang terkasih, Ananda Edwin, putra Ibu Melani Penga, yang berulang tahun tanggal 8 Februari kemarin, dan juga Ananda Rini Limpo, anak Ibu Natalia Limpo, yang berulang tahun tanggal 3 Februari kemarin. Anugerahkanlah kesehatan dan berkatilah mereka berdua. Bimbinglah perjalanan hidup mereka, agar senantiasa melekat dan berjalan dalam terang dan kasih setia-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, yang telah pergi menghadap kehadirat-Mu. Teristimewa untuk almarhum Bapak Andre Bunde. Semoga Allah Bapa di surga berkenan mengampuni dan mengasihinya, agar jiwanya memperoleh kerahiman Tuhan Yesus, sehingga dapat beristirahat dengan tenang dan diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, beserta para malaikat dan orang kudus lainnya dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak dan panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita satukan semua doa dan permohonan kita
dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun malam ini. Semoga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat selalu diam dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami ya Bapa untuk senantiasa hidup melekat dan berakar padamu, agar kami dimampukan untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang menajiskan diri kami di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga permohonan kita dan segala harapan-harapan kita dalam ibadah malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.